Ini kan kita kan ratus ini kan fungsinya supaya lebih harum. Lebih harum dan sebenarnya lebih harumnya kan dari kayu manisnya itu sama yang ada yang kayak cendananya juga. Tapi sebenarnya lebih kepada imunitas sih, imunitas yang ditingkatkan kepada di dinding-dinding misfinya. Tapi wangi vagina misfi itu sendiri, Dok, sebenarnya normal tuh bagaimana sih? Yang normal itu kan baunya itu memang khas ya. Tetapi kan nggak semua orang itu sudah dikasih oleh Tuhan baunya khas tapi pengen diperbaiki gitu loh. Karena pengen menyenangkan pasangan, alasan paling banyak tuh menyenangkan pasangan. Coba kalau ada ditanya apa operasi plastik misfi itu untuk apa? Untuk menyenangkan pasangan. Iya, betul. Di apa? Untuk menyenangkan pasangan. Hampir semuanya begitu. Nah, kita memang kadang-kadang sebagai dokter juga selalu berpikir ya, ini alasan secara medisnya bagaimana? Ya kan? Kita kadang-kadang kontroversi dengan efeknya kan, artinya tuh efeknya kan belum terbukti, misalnya belum terbukti banget, kecuali kalau memang vaginoplasti ya itu kan sudah terbukti. Tapi hal-hal yang seperti itu kan belum, penelitiannya masih ongoing terus kan, seperti spa seperti ini ya. Nah, oleh karena itu kita tetap harus wise. Tujuannya dia apa? Kita tawarkan hal-hal dulu yang berkaitan dengan yang sudah baku misalnya. Oke, kalau cuma dia, tapi tujuannya bukan untuk itu ya. Tujuannya hanya untuk meningkatkan imunitas. Ini ada yang terbaru lagi trending nih, Dok. Penggunaan parfum untuk di misfi, Dok, disemprot sampai ke bagian dalam juga katanya. Nah, itu banyak banget di online shop tuh, Dok. Parfum misfi. Lu beli ya? Enak aja lu. Saya tidak setuju karena itu akan merusak kulit maupun dalam daerah yang sensitif di dalam misfi. Ya, kita kan tahu tadi ada kuman-kuman baik. Iya. Dikasih parfum kan umumnya mengandung alkohol. Nah, iya, Nah, itu kan akan mati dong kuman-kuman di situnya. Iya, Terus benar kulit-kulitnya juga kalau dikasih alkohol itu kulit Jadi kering, ini ya? aja sensitif Iya, dikasih benar, parfum. benar. Apalagi kulit di situ yang lebih sensitif lagi akan menjadi kering, akan memudahkan terjadinya infeksi juga. Tapi teman saya pernah cerita juga tuh, ada teman saya dia pakai parfum itu, dia diolesin, terus bisa wangi stroberi, bisa wangi pisang. Kan saya udah bilang, kalau mengandung alkohol sebaiknya jangan. Jangan ya. Anda harus menghargai daerah itu memang diciptakan oleh Tuhan. Emang wanginya seperti Wanginya itu. seperti itu. Bayangkan menggunakan celana dalam saja pada beberapa wanita hanya berbeda. Bisa pakai nilon, udah langsung luka di situ. Udah langsung infeksi. Apalagi menggunakan parfum-parfum yang tidak jelas. Oke, jadi Karena jangan parfum dipakai. juga, makanya parfum juga harus kita lihat ada AKL-nya nggak? Oke, Dok, jadi nggak boleh dipakai ya. Apalagi parfum ini juga aku nggak tahu izinnya polosan sih, nggak BPOM, nggak Kemenkes, nggak kan apa-apa. ada AKL kan, Iya, dan alat-alat parfum itu kesehatan. dipakai untuk di badan, Nah, bukan saya untuk setuju di banget. misfi. Iya. Ya, nah, habis ini kita akan ngobrol nih tentang perawatan misfi di klinik nih, karena menjamur banget baik klinik, non klinik. Ada perawatan misfi untuk ngencengin, bener nggak sih? Setelah pesan-pesan berikut ini. So baby, let's just turn down the light and close the door. Ooh, I love the truth, but I won't need it anymore. But I won't need it no more. Let's just kiss it when naked, baby. Versace on the floor. Ooh, baby, take it off for me now, girl. Versace on the floor. Oh, baby, take it out for me now, girl. Versace on the floor. Wah, paket aku udah dateng. Belanja terus. Nggak tahu zaman lagi susah. Mama itu sekarang jadi mitra Dokter Hen. Apa tuh Dokter Hen? Itu loh skincare barunya Dokter Richard yang viral. Mengandung madu dan aloe vera yang aman, halal, dan gak pakai ketergantungan. Kita bisa jadi mitra Dokter Hen. Bonusnya banyak banget. Papa juga maulah jadi mitranya Dokter Hen. Wah, glowing wajahnya, rezekinya berlimpah. Tanya Dokter Richard. Balik lagi ditanya Dokter Richard, tapi hari ini bintang tamu kita Dokter Boyke, bukan Dokter Richard ya. Jadi hari ini kita tetap nih bahas tentang misfi Iya. nih. Dan hari ini yang seru ya, kita akan bahas tentang treatment klinik nih. Ya banyak banget klinik-klinik, bahkan bukan klinik nih Dok, ngerjain untuk misfi nih. Kita akan bahas satu-satu treatmentnya. Itu sebenarnya bermanfaat atau justru berbahaya sih Dok. Nah ini sudah dikumpulkan oleh tim dari Dokter Richard.
treatment pada Miss V yang pertama, filler vagina, Dok. Oh ya? Nah, ini banyak nih di filler vagina, fungsinya supaya bisa kenceng katanya. Ini bukan cuma vagina ya, Dok ya. Ada juga penis ya. Ya, Bisa ya? bisa. Aman nggak sih, Dok? Jadi begini ya, kita harus melihat bahwa wanita itu ketika memasuki usia menopause ya, menjelang menopause itu mulai mestinya mengalami pengerutan. Laxity ya. Jadi Laxity, ya. Nah, pemberian filler sebenarnya kalau di Indonesia itu belum ada aturannya. Tapi kalau di luar, ya di luar masih dibolehkan. Tetapi yang baik di luar pun dikatakan bahwa kalau kita menggunakan lemak dari tubuh kita sendiri. Fat transfer. Ya, fat transfer dari tubuh kita sendiri. Jadi bagaimana diajarkan waktu itu ya, karena dan yang harus melakukan juga harus memang seorang dokter kandungan atau dokter kulit yang memang sudah mendapatkan sertifikat. Ya, ada namanya. Kita tergabung dalam namanya ISAFGAS. Pokoknya yang ada Persatuan Estetik Gynecology and Sexology. oh, jadi nggak boleh. Sembarang. Bahkan dokter obgyn sendiri kandungan atau Iya. dokter kulit biasa tuh nggak boleh Nggak kalau nggak ada boleh, kalau sertifikat ada itu ya, sertifikat Dok ya. itu. Nah, ini banyak banget dikerjakan. Saya setuju ya. Jadi kemajuan teknologi untuk filler itu bagus untuk merejuvenasi dinding vagina, saya setuju. Tapi kalau yang disuntikan HA murni saya masih oke dan itu memang ada penelitian. Ada penelitiannya. Tapi kalau untuk mengisi volume sampai sekarang itu tidak FDA approved dan FDA tidak ada approved. dasarnya Jadi ada sampai detik dasarnya, ini. betul sekali. Jadi untuk mengisi vagina menggunakan yang filler yang punya volume atau lagi penis nih, Iya. ya itu sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kita lanjut ke treatment kedua nih, Dok. Treatment kedua, laser vagina. Ini fungsinya untuk apa nih? Memutihkan atau ngencengin atau kayak gimana nih? Laser vagina itu sebenarnya untuk mengecilkan. Mengecilkan dia dengan merangsang daripada Sempitin. menjemitkan dengan merangsang kolagen. Oh, oke. Laser, HIFU itu sama. Ya, dua-duanya. Nah, ketika kita pendidikan memang di Turki, kemudian di Filipina, ya, estetik gynecology and sexology memang mengajarkan itu. Tetapi di Indonesia sendiri kan masih belum ada penelitiannya. Jadi mungkin keilmuannya dari sana dibawa ke sini. Oke. Alat-alatnya ada, alat-alatnya juga di sana ada. Tapi yang mengerjakannya itu, karena kan masih sedikit orang yang ikut benar estetik juga. gynecology dan Tapi lasernya sexology. sama nih, Dok, bisa? Lasernya beda. Oh, lasernya lasernya beda. juga Khusus ya? untuk itu. Alatnya juga itu udah approve, tapi udah approve. Kalau di Turki di Turki waktu itu, kemudian di Budapest, kemudian satu lagi di Filipina, itu alatnya approve. Oh, udah approve. Dari Amerika alatnya, dari Eropa alatnya approve. Oke, saya coba simpulkan. Jadi sebenarnya laser untuk vagina ini sudah dikerjakan, dimulai dikerjakan di luar negeri, tapi dengan menggunakan alat khusus. Sedangkan di Indonesia teknologi dan pengerjaan ini masih dipertanyakan, Ya. sehingga barangnya sudah pasti nggak ada nih. Karena Ya. kalau laser masuk ke sini kan butuh untuk Betul. Kemenkes nih, Ya. satu nih. Yang kedua untuk mengerjakannya juga butuh sertifikat nih. Betul. Jadi tidak disarankan untuk dikerjakan di Indonesia. Iya. Nah, ini kita lanjutin, Dok, treatment ketiga yang paling sering dikerjakan di klinik nih, Dok. Exilis vagina. Duh, Dok, ini kalau saya nggak salah nih, Dok ya, alatnya, Dok ya. Ini kita memasukkan seperti batang laser seperti itu, Dok. Kita masukin terus dihidupin alatnya jadi seperti dijepit kayak gitu, Dok. Dan itu katanya bisa ngencengin, benar nggak sih, Dok? Saya tidak punya pengalaman tentang itu karena ketika saya course di Filipina dan di Turki itu tidak diajarkan exilis vagina. Tidak Yang diajarkan memang ada HIFU, laser, kemudian pembuatan untuk daerah-daerah intim supaya lebih sensitif, kemudian juga yang itu lagi adalah merapihkan daerah-daerah luar. Itu memang diajarkan di sana. Nah, ini treatment yang keempatnya kebetulan benar nih, Dok. HIFU, Dok. Kalau HIFU kayak gimana, Dok? Kalau HIFU memang dimasukkan alat, dia dirangsang kolagennya. Jadi dia tidak sakit dan dia juga tidak berdarah, ya. Dan kolagen sendiri yang dirangsang. Oh, itu diperbolehkan? Diperbolehkan. Kalau di sana itu dianggap lebih aman daripada laser. Oke, maaf ya, yang HIFU tuh yang seperti apa sih? High frequency. Jadi menggunakan gelombang suara. Menggunakan gelombang suara. Merangsang supaya... Diteriakin? Bukan, dimasukin alat, nanti alatnya itu akan berputar, dia mengeluarkan gelombang suara, kemudian dindingnya itu dia akan terangsang kolagennya. Dalam beberapa lama daerahnya menjadi lebih mudah dan
menjadi lebih menyempit. Jadi Oh, intinya intinya. dia tidak menambahkan sesuatu, Tidak tapi menambahkan sesuatu. merangsang Iya. untuk tumbuhnya kolagen Sama. sendiri di Iya. dalam misfi. Betul. Iya, Dok, tapi betul. aku jadi bingung nih, Dok. Dari 4 treatment ini aku yang mana ya? Yang paling bagus? Kalau mau laser atau yang kalau di luar ya, Iya, iya. laser dan HIFU udah diakui dan Ah. sudah alatnya pun khusus ya ada. Jadi HIFU Ya, ya, kalau yang untuk di rekomendasi Indonesia, ya. Dok? Kalau Treatment untuk di apa yang Indonesia dokter sarankan? saya nggak terlalu nggak terlalu mengikuti di Indonesia tuh siapa-siapa saja yang menggunakan itu, karena di sini tuh kadang-kadang juga asal itu satu rumah sakit misalnya seorang dokter dengan ditambah saja ilmu pengetahuan sedikit dia sudah boleh mengerjakan. Nah itu juga saya tidak tahu aturan-aturannya. Oke. Dok, jadi kalau misalnya di Indonesia nih, Dok ya, treatment apa sih yang dokter sarankan untuk ya wanita-wanita di luar sana yang mungkin mengalami permasalahan kekeringan, pengen lebih nyempitin kayak gitu punya kan? Ya. Untuk treatment di klinik yang disarankan apa nih, Dok? Kalau di yang paling mudah sebenarnya yang sudah diakui juga yaitu PRP. Oh. Ya. PRP kan buat muka. Iya, darah-darah tapi kan gitu. darah situ juga sama. Kita Oh, bisa sama ya? ada growth hormonnya, Betul. ada kolagennya kita sendiri kan Iya. yang dipakai untuk memperbaiki lagi daerah situ seperti menjadi lebih muda. Itu Dan boleh. itu relatif memang aman banget karena dia menggunakan growth factor dari tubuh kita sendiri. Memang PRP ini bisa dikerjakan pada banyak hal ya, pada wajah, pada sendi, pada otot, dan juga bisa dikerjakan untuk misfi ya. Iya, betul sekali. Betul sekali, Dr. Luar Richard. biasa banget obrolan kita hari ini. Wih, keren Iya, banget Dr. Boyke. nggak Ini paling berasa. semangat nih hari ini semuanya nih hari Aku pun ini. nih. begitu, ini episode aku paling nyimak banget. Nggak berasa waktu udah jam segini, Iya. Dok. Udah waktunya kita pamit. Jadi kesimpulannya gimana, Dok? Kalian boleh perawatan misfi, tapi perawatan misfi itu yang benar. Jangan asal-asalan. Karena apa? Efek samping perawatan misfi yang salah seperti tadi ya, nyemprotin nggak Ya, keruan, betul. masukin sesuatu yang nggak BPOM ataupun juga nggak sesuai dengan apa ya manfaatnya, dan juga perawatan-perawatan yang tadi abal-abal itu bisa menyebabkan vagina itu lecet, rusak, terbakar, bahkan bisa nyebabin keputihan dan kemandulan loh. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Tanya Dr. Richard. See you! Hai wanita Indonesia, bukan lagi sebuah mimpi punya kulit indah. Pahlawan wanita Indonesia telah berjuang berikan harapan. Informasi akurat langsung dari